lagi bergantung pada Leao, AC Milan kini menunjukkan keberagaman ancaman serangan. Salah satu aspek paling positif yang terlihat pada awal musim AC Milan adalah keragaman ancaman mereka dalam hal serangan yang mengurangi ketergantungan mereka pada Rafael Leao di sayap kiri. Musim lalu, Milan seringkali mendapat kritik karena terlalu bergantung pada penampilan gemilang Leao dalam setiap pertandingan. Hal ini membuat serangan mereka menjadi terfokus pada sayap kiri, di mana Theo Hernandez juga turut serta dalam serangan. Untuk mengatasi masalah ini, jendela transfer musim panas menjadi sangat penting bagi Il Diavolo Rosso. Kehadiran pemain seperti Christian Pulisic, Samuel Chukwueze, dan bahkan Luka Romero telah membantu menciptakan keragaman dalam serangan Milan. 3 pertandingan pertama Serie A melawan Bologna, Torino, dan Roma telah mengungkapkan bagaimana serangan Milan menjadi lebih beragam. Kini pasukan Stefano Pioli tak hanya mengandalkan permainan di sayap kiri, tetapi juga mampu menciptakan peluang dari berbagai sudut lapangan. Sejauh ini, AC Milan telah memiliki 4 pencetak gol yang berbeda dalam 3 pertandingan, yaitu Olivier Giroud 4 gol, Pulisic 2 gol, Leao 1 gol, dan Theo Hernandez 1 gol. Hal ini menunjukkan bahwa Rossoneri tak lagi terlalu bergantung pada peran Leao dalam mencetak gol, yang merupakan perkembangan positif bagi tim. Sementara itu tak selamanya bela Milan, Mike Maignan beri kode pulang ke PSG. Kiper nomor 1 AC Milan yaitu Mike Maignan memberi kode bahwa ia takkan selamanya membela Rossoneri dan bisa saja kembali memperkuat PSG di masa mendatang. Sebelum tenar namanya seperti sekarang ini, Mike Maignan merupakan produk asli akademi PSG yang bermain di sana selama 6 musim. Maignan lalu hijrah ke Lille tahun 2016 sebelum akhirnya didatangkan oleh AC Milan pada musim panas 2021. Pada musim kompetisi 2023-2024 ini, Maignan bakal melakukan reuni dengan Paris Saint-Germain lantaran AC Milan tergabung di grup yang sama di ajang Liga Champions. Saat diwawancari oleh Le Parisien terkait duel syarat emosi kontra PSG, Maignan menyebut dirinya sudah tak sabar tampil di laga tersebut. "Saya sudah bermain melawan mereka saat masih di Lille," ucap kiper 28 tahun itu. "Saya tahu bagaimana kandang mereka dan ini akan menjadi laga yang menarik dengan tempo yang saya sukai." Saat ditanya apakah dirinya suatu saat nanti bisa saja kembali bermain untuk tim asuhan Luis Enrique, Maignan tak menutup opsi tersebut. "Saya adalah seorang Parisian, sebutan untuk fans PSG. Namun saya terikat kontrak bersama Milan. Soal masa depan, saya tak bisa menyebutnya sekarang," tutup Maignan. Maignan sendiri masih memiliki kontrak bersama Milan hingga musim panas 2026. Dengan hengkangnya Sandro Tonali yang dijual mahal oleh klub musim panas kemarin, bukan tak mungkin Milan kembali melakukan hal serupa pada Maignan yang valuasinya sekarang ditaksir hampir menembus 100 juta euro. Sementara itu, Samuel Chukwueze berpeluang menjadi starter di Derby della Madonnina. Ada kemungkinan besar bahwa Samuel Chukwueze akan tampil sebagai starter untuk pertama kalinya bagi AC Milan di Derby della Madonnina. Pertandingan yang dianggap sebagai salah satu yang terbesar dalam dunia sepak bola setelah jeda internasional. Sejauh ini Christian Pulisic telah menjadi starter di ketiga pertandingan Serie A sebagai sayap kanan. Pulisic bergabung dengan Milan pada awal musim panas dan memiliki lebih banyak waktu untuk memahami instruksi dari pelatih Stefano Pioli serta mencapai kondisi fisik yang optimal. Pemain berjuluk Kapten Amerika itu telah memberikan penghargaan kepada pelatih kepala atas kepercayaannya dengan mencetak 2 gol, sehingga dianggap sebagai salah satu pemain yang sangat penting saat ini. Sementara itu Samuel Chukwueze yang tiba dengan kesepakatan transfer senilai 28 juta euro hingga saat ini lebih sering masuk dari bangku cadangan.
Chukwueze memiliki peluang lebih besar untuk memulai pertandingan dalam Derby della Madonnina melawan Inter Milan pada tanggal 17 September mendatang. Chukwueze akan mewakili tim nasional Nigeria, tetapi yang menarik adalah bahwa dia hanya akan bermain dalam satu pertandingan pada tanggal 10 September melawan Southampton Principe. Ini berarti bahwa dia akan menjadi salah satu pemain pertama yang kembali ke Milanello. Kondisi ini memberikan peluang besar bagi Chukwueze untuk menjadi starter di sayap kanan dalam derby, terutama mengingat Pulisic dan Yunus Musa akan menjadi pemain terakhir yang kembali dari tugas internasional bersama Amerika Serikat. Kemampuan Chukwueze sebagai pemain serbaguna dan kemampuannya dalam mengancam pertahanan lawan dengan kecepatan dan kreativitasnya membuatnya menjadi pilihan yang menarik untuk Pioli. Keputusan akhir ada pada pelatih, tetapi para penggemar AC Milan tentu akan menantikan apakah Chukwueze akan tampil sebagai starter dalam pertandingan derby yang penuh gengsi ini. Sementara itu AC Milan nihil di timnas Italia jelang kualifikasi Euro 2024. Pemain AC Milan nihil di skuad timnas Italia saat menggelar sesi latihan pertamanya jelang kualifikasi Euro 2024. Timnas Italia kini memiliki pelatih baru, Luciano Spalletti. Hal ini sekaligus menandai era baru timnas Italia. Namun pada era baru ini tak ada nama pemain AC Milan yang dipanggil oleh pelatih anyar tersebut. Debut Luciano Spalletti sebagai pelatih timnas Italia akan terjadi pada pertandingan melawan Masedonia Utara pada hari Minggu 10 September 2023. 3 hari setelahnya, Spalletti bersama skuad Gli Azzurri akan menghadapi Ukraina pada hari Rabu 13 September. Sebanyak 29 nama telah dipanggil Luciano Spalletti untuk 2 pertandingan timnas Italia kali ini. Yang terbanyak berasal dari Inter Milan, sedangkan Juventus hanya 2 nama dan AC Milan tidak ada. Mantan pelatih Napoli ini telah memulai latihan bersama skuad timnas Italia di Conversiano Florence pada hari Senin 4 September 2023 kemarin. Seperti dilaporkan Football Italia, pelatih kelahiran Sertaldo ini melatih 3 situasi spesifik, menekan dari tendangan gawang, lemparan ke dalam, dan umpan panjang dari kiper. Keberadaan Spalletti di timnas Italia menjadi sebuah era baru setelah sebelumnya ditangani oleh Roberto Mancini sejak tahun 2018 ketika gagal lolos ke Piala Dunia Rusia. Bersama Mancini, sebelumnya Italia meraih juara Euro 2020 serta finish di tempat ketiga UEFA Nations League 2023. Dan kini tantangan untuk Spalletti telah menunggunya dengan 4 laga sisa di tahun 2023 ini. Setelah kualifikasi di bulan September, Italia kembali akan berlaga pada bulan Oktober dan November mendatang untuk melawan Malta serta Inggris. Di era baru ini, Spalletti tidak memanggil satupun pemain AC Milan untuk memperkuat timnas Italia. Sementara dari Juventus, ia hanya menyertakan 2 nama saja, yakni Federico Chiesa serta Manuel Locatelli. Perlu dicatat, Juventus telah menjadi kontributor pemain utama di tim nasional Italia, dengan beberapa bintang mereka tampil di tim pemenang Piala Dunia 2006 dan kejuaraan Eropa 2020. Namun di tim yang baru ini lebih banyak didominasi dari pemain Inter Milan dengan 5 pemain. Kemudian Lazio dan Napoli 4 pemain, serta AS Roma 3 pemain.